Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Febriani dari semester 3A. Di sini saya akan mereview jurnal tentang hukum administrasi negara yang berjudul Pengawasan Publik Terhadap Pejabat Publik yang Melakukan Tindakan Korupsi, Perspektif Hukum Administrasi, yang ditulis oleh Nehru Ashikin dari Pusat Kajian HAM dan Pelayanan Publik, Aksa Bumi, Yogyakarta, Indonesia. Pemerintahan suatu negara dipandang baik atau kurang baik dalam melayani masyarakat sebetulnya bukan pada manajemen birokrasinya yang belum mapan. Ada kalanya pada wilayah pengambilan tindakan para pejabat cenderung korup. Hal ini mengakibatkan kerugian negara maupun dalam bidang pelayanan, pejabat cenderung lebih mengutamakan kerabat maupun yang berani melobi agar urusannya dapat cepat selesai. Biasanya hal ini terjadi karena posisinya pernah sebagai simpatisan atau pendukung rejim yang berkuasa saat itu, sehingga hal ini menimbulkan hak agar diberikan kemudahan kepentingan-kepentingan yang menguntungkannya. Alasan ini yang menjadi asal mula munculnya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Banyak perbuatan pejabat administrasi negara yang dilakukan dengan keputusan administrasi negara di kemudian hari dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi karena ditemukan adanya bukti bahwa keputusan administrasi negara tersebut menimbulkan kerugian bagi perekonomian atau keuangan negara. Batasan yang tegas apakah seorang pejabat administrasi negara yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dapat dipertanggungjawabkan adalah kondisi atau faktor objektif di lapangan, yaitu apakah pejabat tersebut melakukan tindakan yang sesuai dengan kewenangannya, mengambil kebijakan atau senyatanya bertentangan dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perbuatan hukum yang dilakukan pejabat pemerintah tersebut dapat ditinjau melalui pengawasan. Menurut Paulus E. Lotulung dikutip Victorianus, pengawasan di dalam hukum administrasi negara terdiri dari beberapa hal. Di antaranya, 1. Dilihat dari aspek kedudukan suatu badan atau organ yang menjalankan kontrol, dibedakan antara jenis kontrol eksternal dan kontrol internal. Kontrol intern berarti dijalankan secara organisatoris atau struktural di wilayah internalnya. Kemudian kontrol ekstern dijalankan organisatoris atau struktural berada di wilayah luar pemerintah yang dilakukan oleh lembaga yang diberi tugas dan fungsi mengawasi pemerintahan itu. Lalu yang kedua, dilihat dari aspek tempo atau waktu pelaksanaan kontrol itu dijalankan. Maka jenisnya dipisah antara kontrol a priori dan kontrol a posteriori. Kontrol a priori dilakukan sejak dini sebelum diterbitkannya keputusan atau ketetapan pemerintah, sedangkan kontrol a posteriori terjadi bila pasca diterbitkannya keputusan atau ketetapan pemerintah. Lalu yang ketiga, dilihat dari objek pengawasan. Dibedakan antara kontrol dari segi hukum atau rechtmatigheid atau pertimbangan hukumnya saja atau segi legalitas, yaitu perbuatan pemerintah. Sedangkan dogmatigheid dari segi kemanfaatan untuk menguji apakah tindakan itu dibenarkan atau tidak. Peran hukum administrasi dalam pengawasan di bidang pelayanan publik telah memberikan kepastian hukum berupa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dengan tujuan agar pejabat pemerintah yang berwenang saat mengeluarkan KTUN paling lama 10 hari, namun jika keputusan tersebut tidak dikeluarkan maka dianggap mengabulkan permohonan berupa surat, putusan izin, atau dispensasi yang diminta. Apabila keputusan yang sudah dikeluarkan menurut waktu yang telah ditentukan ternyata merugikan, dapat dilakukan permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap KTUN tersebut. Kemudian tindakan maladministrasi penyelenggara pelayanan publik dapat dilaporkan kepada Ombudsman. Peran hukum administrasi dalam mengatasi permasalahan KKN di tingkat penyelenggaraan pelayanan publik telah diawasi secara represif yang secara tegas diatur di dalam pasal 2, 3, 5, dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 serta pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan pengawasan internal di dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut dilakukan dengan cara primitif dan preventif.
Preemptif adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan dengan pendekatan langsung kepada bawahannya, dan pengawasan preventif yang dilakukan oleh APIP dengan mengantisipasi adanya kerugian keuangan negara atas kebijakan penyelenggara pelayanan publik. Namun dalam pelaksanaannya, APIP harus diperkuat dari segi fungsi dan kewenangan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan melalui Legislative Review. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.